Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning. How are you? Good, I'm fine too. Thank you. Okay, masih bersama Miss Vivi dan kita hari ini akan melanjutkan chapter yang kemarin about what are you going to do. Okay, jadi hari ini semangat ya belajarnya. Oke, kita mulai pelajaran hari ini. Nah, jadi kita akan mempelajari grammar review. Be going to dengan would like to. Jadi kita akan membahas be going to dan would like to. Nah, apa sih be going to adik-adik? Seperti yang Miss jelaskan minggu lalu, be going to adalah ungkapan niat melakukan sesuatu yang telah direncanakan. Nah, masih ingat kan? Jadi be going to adalah ungkapan niat melakukan sesuatu yang telah direncanakan. Kemudian gimana sih Miss rumusnya, subjeknya? Oke, jadi subjek plus be plus going to plus verb one. Subjeknya ada I, you, they, we, he, she, it. Dan be-nya ada am, are, is, plus going to plus verb one, kata kerja dasar. Oke, untuk yang I hanya berpasangan dengan am. You, Dewi berpasangan dengan are. He, she, it berpasangan dengan is. Jadi kalau going to berpasangan untuk semua subjek. Good, dan terakhir ditambah dengan kata kerja atau hal apa yang akan dilakukan, ditulis dengan atau diungkapkan menggunakan kata kerja dasar atau kata kerja pertama. Oke, lanjut, Miss berikan contohnya. Nah, nih contohnya untuk kata I am going to teach my students. Jadi I sebagai subjek, am, be, di sini be, going to teach, kata kerja pertama, verb my students. Jadi I am going to teach my students. Subject plus be plus going to plus verb. Next, they are going to visit the zoo. Jadi they sebagai S, are sebagai be, going to visit sebagai kata kerja pertama. Jadi jelas ya, subject plus be plus going to and plus verb one. They are going to visit the zoo. Next, untuk penggunaan he is going to cook delicious food. Jadi he sebagai subjek, is sebagai be, going to cook sebagai kata kerja pertama atau verb one. Oke, jadi udah paham kan penggunaannya? Jadi ketika kita menggunakan going to, jangan lupa menggunakan subjek, to be, going to tentunya, kemudian verb one atau kata kerja pertama. Nah, sekarang kita lanjut dengan would like. Would like adalah ungkapan untuk menunjukkan kemauan atau keinginan yang lebih sopan. Tingkat kesopanannya berarti lebih tinggi. Kemudian rumusnya ada subject plus would like plus to infinitive. Contohnya, I would like to cook. I sebagai subjek, would like sebagai would like, to cook sebagai to infinitive atau verb one, jadi kata kerja dasar. Jadi nggak bisa ya cooking atau cook, nggak bisa, hanya cook, to infinitive. Lanjut ya. Kemudian subject, ini rumus yang kedua, subject plus would like plus gerund. Kita lihat aja contohnya dari gerund ini. I would like playing football. I sebagai subjek, would like playing gerund. Jadi apa Miss gerund? Gerund adalah kata kerja yang ditambahin ing. Jadi contohnya bisa I would like cooking, I would like swimming, I would like sleeping.
Nah, jadi segala kata kerja yang ditambahin ing. Lanjut, Miss, kata kerja ketiga. Rumus ketiga. Nih, subject plus would like plus object. She would like the biscuit. Jadi langsung. She would like candy. She would like a food. Jadi langsung menunjukkan objeknya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang dua mata pelajaran ini. Sekarang Miss akan memberi contoh percakapannya about going to. Rudy, what are you going to do today, Evan? Evan, I'm going to go campus today. About would like. Yogi, would you like to go to campus? Yogi, yeah, I would like to go to the campus. Jadi jelas ya penggunaannya to infinitive di would like. Nah, oke teman-teman adik-adik, makasih udah lihat video Miss. Jika ada pertanyaan silakan bertanya di grup WhatsApp. Selamat pagi, have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.